Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Kita masuk di hampir bab terakhir ini, tentang peperangan Abesyin melawan Romawi Bizantium. Tayyip, karena ini online, jadi saya tidak akan menerangkan secara detail. Kalau nggak online, mungkin saya tuliskan di papan tulis. Nah, yang menjadi titik peperangan adalah di wilayah perbatasan ya. Yang kalau lihat di peta tersebut, itu adalah peta Asia Kecil. Kalau sekarang Asia Kecil itu adalah bagian Turki, terus kemudian Syam bagian utara. Itu Asia Kecil. Tapi itulah yang berbatasan langsung dengan Daulah Bizantia, ya, Daulah Bizantium maksudnya. Tapi di masa Harun ar-Rasyid juga terjadi peperangan dengan Nakfur yang telah menulis surat kepada ar-Rasyid yang dulu pernah saya ceritakan juga di kelas 6, bahwasanya penguasa Romawi menulis surat kepada ar-Rasyid. Nah, sesungguhnya aku akan menguasai negerimu, jalan-jalanmu, kota-kotamu. Nah, dan engkau memberikan kepadaku seperti apa yang diberikan wanita kepadamu. Nah, kemudian diberi balas oleh Harun ar-Rasyid. Nah, aku telah membaca suratmu dan engkau akan melihat bukan apa yang akan engkau lihat. Dan jawabannya adalah apa yang akan engkau melihatnya bukan apa yang engkau dengar. Nah, taib. Jadi engkau tidak akan mendengar jawabanku, tapi engkau akan melihat jawabanku. Ini terjemahannya agak nggak enak. Apa yang akan engkau melihatnya bukan apa yang engkau dengar. Maksudnya itu terjemahannya harusnya gini. Bukan gitu terjemahannya. Terjemahannya adalah jawabannya adalah apa yang engkau lihat bukan apa yang engkau dengar, harusnya gitu. Nah, jadi ya mungkin di sini banyak terjemahan yang kurang pas ya. Taib. Dan kemudian ar-Rasyid memperoleh kemenangan yang banyak atas Bizantium dengan memaksa Nakfur meminta gencatan senjata, yaitu ya waisalah damai dengan membayar jizyah. Nah, tapi ya orang Romawi mengingkari janjinya dan kemudian terjadi peperangan lagi dan Nakfur kalah dan mereka terpaksa harus keluar dari negeri Syam. Nah, dan kemudian ar-Rasyid itu membangun kota namanya Manbaj di negeri Syam tersebut. Di sini ada ya Manbaj. Nah, ini yang paling bawah, Manbaj. Nah, itu adalah fungsinya untuk sebagai benteng yang berbatasan langsung dengan Khalifah Abbasiyah. Dan Khalifah Harun ar-Rasyid juga mengadakan perjanjian dengan Charlemagne. Kalau bahasanya adalah Charlemagne, bahasa sananya. Nah, itu panglimanya Perancis atau rajanya Perancis. Nah, dari bangsa Frank, mereka emang tidak pro terhadap Bizantium, tapi juga tidak pro juga dengan orang Islam. Makanya bisa jadi musuh, bisa jadi teman. Makanya Harun ar-Rasyid untuk meminimalisir terjadinya peperangan, maka membuat perjanjian damai dengan Perancis. Kemudian yang kedua, tadi membangun wilayah baru, yaitu kota Manbaj. Yang ketiga, memperhatikan wilayah perbatasan di Syam dengan menjaga benteng. Di masa Khalifah Al-Ma'mun juga terjadi peperangan dengan Bizantium juga. Nah, tapi itu tinggal melanjutkan apa yang dilakukan oleh Harun ar-Rasyid. Di masa Mu'tasim Billah, beliau ini mantan panglima ya, mantan panglima, kemarin juga sudah saya terangkan. Mereka berpengalaman memerangi Khalifahan Bizantium atau oleh Bizantium. Tatkala beliau berkuasa, beliau mengirim tentara untuk memerangi Bizantium juga. Nah, sebagiannya beliau sendiri yang memimpin. Nah, di antara yang terpenting adalah penyerangan tentara Romawi terhadap kota Zabatroh. Nah, mereka menawan sejumlah kaum muslimin dan dibunuh. Di antara mereka minta salah satu dari mereka agar berteriak untuk memanggil Al-Mu'tasim. Nah,
Kemudian Al-Mu'tasim menjawab seruan tersebut dan kemudian beliau memerintahkan agar dipersiapkan tentara yang besar dan beliau yang memimpinnya sendiri. Nah, dan kemudian beliau berhasil mengalahkan dan mengambil alih kota Zabatroh tersebut. Nah, beliau membalas orang-orang yang telah menyiksa kaum muslimin dan muslimat, membebaskan semua tawanan dan menghancurkan berhala-berhala mereka. Dan beliau mengimami manusia sholat tarawih. Dan beliau masuk kota tersebut di bulan Ramadan, yaitu kota Amuriyah. Kota Amuriyah ini juga terletak di negeri Syam. Jadi ini adalah negeri Syam itu dulu, sejak dulu kala itu konflik terus sampai sekarang. Sampai sekarang konfliknya bukan sama orang Romawi, tapi sama orang-orang Yahudi, Israel, perebutan wilayah, perebutan tanah. Nah, kalau dulu perebutan tanah juga, tapi dengan namanya orang Romawi, orang Bizantium. Kenapa kok Syam itu diperebutkan sejak zaman dahulu? Karena ya Syam itu kota yang istimewa atau negeri yang istimewa. Rasulullah SAW di hadis-hadisnya yang banyak itu salah satu negeri yang diberkahi tanah suci adalah negeri Syam, terutama Palestina. Orang Yahudi menganggap Palestina juga sebagai tempat suci, khususnya Yerusalem, Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Orang Nasrani mengatakan negeri Syam itu adalah negeri yang itu negeri yang sangat kota suci juga, tanah sucinya mereka. Mereka kalau berhaji, maksudnya berhaji secara kita ya berhaji ya, itu mereka ke Palestina. Karena di sana Tuhannya mereka lahir dan di sana juga Tuhannya mereka disalib. Itu negeri Palestina. Kalau kamu mau tahu tentang negeri Palestina, baca buku tentang negeri Palestina. Ada beberapa buku yang bagus ya, yang saya rekomendasikan. Tak liatin di Shopee ya. Wah, koneksi terputus. Wifi-nya nggak sampai atas. Wah, yaudah, nggak jadi. Karena wifi-nya nggak nyampe. Kapan-kapan aja. Tapi ini saya kira cukup. Dan kemudian setelah itu, setelah masa Al-Mu'tasim Billah ini terjadi Daulah Abbasiyah ini yang pertama. Jadi Daulah Abbasiyah itu dibagi menjadi dua. Daulah Abbasiyah periode pertama dan Daulah Abbasiyah periode kedua. Daulah Abbasiyah periode pertama diakhiri dengan ini. Dengan selesai dari buku kita ini, Daulah yang Abbasiyah periode pertama. Nah, itu nanti akan melemah dan khalifah perannya akan semakin kecil dan nanti akan digantikan oleh TNI, Angkatan Darat. Nah, yang berkuasa siapa di Daulah Abbasiyah? Angkatan Darat, TNI-nya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan perkara-perkara yang melemahkan Daulah Abbasiyah. Nah, di pertemuan selanjutnya. Kalau kalian ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.